Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai simulasi static stress, yaitu simulasi tegangan dengan beban yang tetap atau bebannya tidak berubah-ubah. Nah, untuk contoh kasus kali ini kita memiliki model seperti ini. Jadi di model nanti ada 3 komponen. Yang pertama adalah small pin, kemudian large pin, kemudian terakhir atau yang ketiga adalah connecting rod. Dimana untuk small pin dan large pin nanti rencananya menggunakan material steel IC 1020 107HR, sedangkan untuk connecting rodnya menggunakan material aluminium 5052 H32. Nah, kemudian untuk loadnya itu besarnya adalah 2000 pound force. Kemudian arahnya nanti ke arah sini atau searah dengan posisi connecting rodnya seperti ini. Nah, untuk contoh kasus kali ini kita nanti memiliki 2 studi kasus ya. Nah, antara studi kasus yang pertama dan kedua itu untuk modelnya sama, kemudian untuk materialnya sama, kemudian loadnya juga sama, cuman yang membedakan adalah nanti untuk studi kasus yang pertama itu untuk small pin itu berperilaku seperti built-in beam atau fixed beam. Ini yang pin kecil ini. Nah, kemudian untuk yang studi kedua itu yang small pin ini nanti berperilaku seperti simply supported beam. Nah, itu bedanya. Jadi yang membedakan adalah small pin-nya nanti kita perlakukan seperti apa. Nah, apa itu perbedaannya antara studi kasus 1 dan 2? Nah, di sini saya sudah punya gambaran. Nah, untuk yang studi pertama atau small pin tadi berlaku sebagai fixed beam ya. Itu artinya bahwa kedua ujung dari pin itu atau beam ini disupport menggunakan fixed support keduanya. Jadi kedua ujung ini sudah tidak bisa bergerak kemana-mana ya, atau fix. Nah, contoh kasus realnya itu seperti ini. Jadi ujung dari beam itu dimatikan seperti ini, dibaut seperti ini, atau bisa juga dilas mungkin ya. Nah, kemudian untuk studi kasus kedua itu kedua ujung pin itu disupport menggunakan roller support sama pin support. Artinya beam ini masih ada gerakan translasi ya ujungnya ini ya, tidak fix ya. Contoh kasusnya untuk roller support itu seperti ini realnya. Jadi ini ujung beam ini masih bisa bergerak ke arah kiri kanan seperti ini. Sedangkan untuk pin support itu seperti ini contohnya. Jadi pinnya ini atau beamnya ini masih bisa bergerak translasi ketika nanti terjadi gerakan rotasi nanti ketika terjadi defleksi karena beban P ini. Nah, perbedaannya itu antara studi 1 dan studi 2. Oke. Sekarang kita masuk ke softwarenya langsung. Nah, kemudian langkah pertama kita buka dulu untuk modelnya. Caranya klik di show data panel ini. Oke, kemudian di software Fusion 360 ini sudah menyediakan sampel file ya. Kemudian pilih scroll ke bawah, pilih sampel, kemudian basic training, kemudian pilih folder simulation, kemudian pilih file connecting rod assembly. Oke, kemudian kita hide dulu untuk data panelnya. Nah, ini modelnya seperti ini, ada 3 komponen ya, small pin, large pin, sama connecting rod. Nah, jangan lupa setelah kalian buka ini kalian save as ke file project diffusionnya masing-masing. Ini kita save as, kita beri nama connecting rod assembly static stress. Kemudian location-nya silahkan disesuaikan di folder project fusionnya masing-masing ya. Kemudian kita save.
Oke, nah setelah ini kita masuk, nah ini workspace-nya kita ganti ke simulation. Ini simulation. Nah, pilih static stress, kemudian create study. Oke, langkah pertama kita atur dulu. Di sini ada minutes. Kalian klik minutes. Nah, pastikan untuk studi yang pertama ini, untuk remove rigid body modes ini kalian pastikan uncheck ya, atau kosong, tidak tercentang. Kemudian kita oke. Nah, ini fungsinya nanti ini ya, khusus kalau ini kita centang, itu khusus untuk studi yang tanpa constraint. Jadi constraint ini tidak ada, itu ini harus kita centang, remove rigid body mode. Karena studi yang pertama kita ada constraint-nya, ini pastikan kosong, tidak dicentang. Dan kita oke. Nah, step kedua kita ganti, karena tadi satuan dari load-nya itu adalah pound force, ini kita ganti ke satuan ini ya, di unit custom ini kalian klik ini. Dan kita ganti dari custom menjadi US in. Nah, ini kalau kita lihat force-nya ini LB force ya, sudah sesuai ya, atau pound force ini. Dan kita oke. Oke, kemudian step selanjutnya adalah kita atur untuk materialnya. Nah, di material ini kalian bisa pilih di sini ya, studi material, atau bisa langsung ke sini. Di sini ada, di browser ini juga ada. Nah, kita pilih edit. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang di kasus tadi. Nah, tadi kalau di kasus untuk large pin sama small pin adalah steel IC 1020 ya, di sini. Ini sudah sesuai ya. Ini artinya di bagian sini itu adalah material yang ada di model. Jadi bukan di simulasi, ada di model sini, di desain ini tadi. Yang awal kita buka tadi. Kalau di sini ada namanya, berarti di situ sudah diatur untuk physical materialnya adalah ini. Nah, kemudian untuk yang connecting rod adalah aluminium 5052. Nah, kalau kita mau menggunakan material, studi material sesuai dengan model, pastikan yang dipilih adalah CMS model. Ya, ini ya. Nah, kemudian misalkan ternyata yang diatur itu, yang di model atau yang didesain ini belum diatur untuk materialnya, kalian bisa atur di sini, di simulasi ini, workspace simulasi ini. Caranya di ini, studi material ini harus kita ganti sesuai dengan yang diinginkan ya. Misalkan seperti ini, saya ganti aluminium ini. Nah, maka di sini akan berubah aluminium ini. Ya, jadi yang dipakai itu yang ini nanti. Pastikan ini yang bagian name ini sudah sesuai dengan material yang ingin kita setting. Ya, karena ini tadi kalau kita pilih CMS model, ini sudah sesuai, itu artinya bahwa di model tadi memang untuk materialnya atau physical property materialnya itu sudah sesuai dengan yang ingin kita setting tadi, sesuai kasus tadi ya. Oke, kalau ini sudah sesuai, baru nah ini untuk safety factor kita berikan default ya. Untuk safety factor umumnya memang kita menggunakan yield strength ya. Dan oke. Nah, setelah material, langkah selanjutnya adalah kita atur constraint-nya. Nah, ini kita atur constraint, pilih structural constraint. Nah, untuk studi yang pertama, karena tadi adalah support-nya untuk pin kecil atau small pin ini adalah fix, maka kita pilih ujung ini sama ujung bawah adalah fix support. Nah, pastikan targetnya 2 phase ya, atas bawah. Kemudian yang kita buat fix itu adalah semua aksis X, Y maupun Z. Artinya bahwa phase ini, kedua phase ini tidak bisa bergerak ke arah sumbu manapun, X, Y maupun Z. Nah, ini adalah contoh kasus atau tadi fix supportnya itu diatur seperti ini.
Di X, Y, Z itu fix, tidak bisa bergerak kemana-mana. Oke, untuk small pinnya sudah. Kemudian kita atur untuk constraint untuk large pinnya. Nah, supaya kita seleksinya gampang, kita hide dulu untuk connecting root-nya. Caranya di model. Nah, kemudian untuk connecting root-nya dimatikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk large pin ini kita atur nanti constraint-nya supaya pin ini hanya bisa bergerak searah dengan arah load-nya. Jadi arahnya ke arah sumbu X ya, arahnya ke sini. Jadi arah sumbu X. Jadi untuk arah sumbu Y maupun Z itu kita atur fix atau tidak bisa bergerak ke arah sumbu Y maupun Z. Nah, caranya kita pilih constraint lagi, struktural constraint. Kemudian targetnya kita pilih edge ini atau garis ini. Garis vertikal 4 ini. Pastikan targetnya 4 edge ya. 4. Nah, kemudian kita atur untuk aksisnya itu aksis Z. Nah, Z itu berarti ke sini ya. Berarti artinya edge ini atau garis ini itu sisi sebelah sini itu tidak bisa bergerak ke arah sini, ke arah sumbu Z. Yang sini juga tidak bisa bergerak ke arah sumbu Z. Ini berarti apa? Kalau ini tidak bisa ke arah sumbu Z, ini juga sama. Artinya pin ini tidak bisa berputar. Nah, tidak ada gerakan rotasi seperti ini ya. Oke. Kemudian kita oke. Kita buat constraint lagi, struktural constraint. Nah, kemudian kita pilih edge yang ini, yang melingkar bagian tengah ini. Nah, pastikan yang terpilih targetnya 3 edge ya, karena di model ini terdiri dari 3 edge ya, yang melingkar ini. Nah, kemudian supaya pin ini tidak bisa bergerak ke atas bawah atau searah sumbu Y, maka yang kita fix adalah sumbu Y nya. Nah, kita aktifkan hanya yang Y nya. Berarti ini pin ini tidak bisa bergerak ke atas maupun ke bawah atau ke arah sumbu Y. Dan oke. Nah, selesai untuk constraint large pinnya, artinya pin ini sudah tidak bisa berputar maupun bergerak ke arah sumbu Y. Jadi dia hanya bisa bergerak ke arah sumbu X. Nah, oke. Kemudian untuk connecting root-nya kita atur. Kita show dulu. Kemudian large pinnya kita matikan supaya gampang seleksinya. Nah, kemudian kita pilih constraint lagi, struktural constraint. Nah, kemudian kita pilih targetnya adalah ini, edge yang tengah ini. Ini jumlah targetnya 1 ya, pastikan 1. Ini juga sama, untuk connecting root-nya pastikan hanya bisa bergerak ke arah sumbu X. Maka kita atur sumbu aksial aksis Y-nya atau atas bawah ini tidak bisa bergerak. Berarti kita aktifkan untuk sumbu Y-nya saja. Atau kita fix sumbu Y-nya saja ya, berarti ini tidak bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Dan kita oke. Nah, dan kita show lagi large pin-nya. Nah, untuk constraint, pengaturan constraint selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita atur untuk load-nya. Di sini ada load, pilih yang struktural load. Nah, untuk targetnya itu yang large pin ya, ujung face yang atas dan bawah. Kita pilih targetnya 2 face. Nah, untuk direction type-nya kita pilih yang vektor. Nah, kemudian arahnya kita ganti, ini masih salah ya. Arahnya yang benar adalah searah dengan connecting root-nya. Berarti ini adalah sumbu X, berarti kita isi yang sebelah sini. Nah, ini 2000. Nah, kalau kita isi 2000 kan arahnya ke sana, padahal yang kita inginkan adalah arahnya ke sini, ke kiri ya. Berarti ini kita ganti minus. Nah, minus 2000. Oke. Nah, ini contoh pengaturan seperti ini sudah sesuai dengan yang digambar tadi ya, yang seperti ini ya. Jadi ini fix, kedua ini fix, kemudian ini ada loadnya 2000. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita atur untuk kontak set. Nah, kontak set ini kita pilih automatic kontak. Nah, kemudian kita atur untuk kontak detection toleransinya itu defaultnya saja. Nah, ini artinya apa? Kontak set itu
dia mendetek antara komponen satu dengan yang lain. Contohnya di sini ya, antara large pin sama yang connector ini ada kontaknya ya, di sebelah sini. Nah, di permukaan ini itu kalau dia kurang dari 0,004 in jaraknya antara permukaan luar pin ini dengan permukaan dalam lubang connecting rod yang ini, itu kalau jaraknya dia kurang dari 0,04 itu dia kedetek sebagai kontak ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini kedetek sebagai kontak. Nah, berarti antara komponen ini, pin besar sama kecil ini tidak kedetek karena jaraknya jauh ya. Yang ngedetek lagi adalah antara pin kecil ini, permukaan luar ini dengan permukaan dalam dari lubang connecting rod yang ini. Ini kalau jaraknya kurang dari 0,04 berarti dia kedetek sebagai kontak. Nah, kemudian kita generate, tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kontak set ini nanti kita atur lagi. Ini kita pilih manage, kita setting. Sorry, bukan ini. Ini kontak set ya, kontak set, kemudian manage kontak. Nah, ini kita atur untuk kontak type-nya. Nah, jadi antara kontak set ini ya, ini kalau kita pilih ya, di sini tadi kalau kita otomatis yang kedetek itu, nah ini yang di sini itu ada, kalau kalian klik di sini dia muncul mana kontak tersebut ya, berarti yang bagian sini ya. Kemudian kalau kita pilih ini, itu ada ini face ini kenapa terpisah, karena memang face-nya terpisah di modelnya. Nah, ini jadi ada kontak-kontak ini. Nah, antara kontak-kontak ini tipenya kita atur apa? Nah, kalau kita atur bonded, ini defaultnya bonded ya. Artinya antara permukaan pin ini dengan yang connector rod ini itu dia terikat, atau realnya itu dielas seperti itu ya. Jadi dia jadi satu, terikat seperti itu. Nah, untuk contoh kasus ini studi 1 maupun studi 2 nanti kita buat terpisah. Jadi pin ini hanya dimasukkan ke connecting rod tanpa diikat. Jadi masih bisa terpisah seperti itu ya. Maka kita atur kontak type-nya adalah kita pilih semua ya ini. Caranya klik atas, shift ke bawah, pastikan ini kepilih semua, kemudian tipenya kita ganti separation. Nah, artinya dia terpisah atau tidak terikat ya, atau tidak bonded tadi. Kita oke. Nah, setelah kontak set, langkah selanjutnya adalah kita atur mesh-nya. Nah, caranya di sini. Ini ada mesh setting, atau bisa juga di atas ini ya, sama saja. Tinggal pengaturan itu di atas ini sama di sini ada semua, di browser ini ada. Nah, ini kita isi untuk ukuran mesh-nya itu kita pilih absolute. Kemudian kita ganti 0,1 ya, 0,1 in. Nah, ukuran mesh ini sebenarnya menentukan nanti akurasi hasil dari simulasi ya. Semakin kecil ukuran mesh-nya, maka hasilnya nanti semakin akurat. Nah, tetapi kalau terlalu kecil nanti juga waktu solve-nya, kalkulasinya nanti lama. Jadi biasanya langkahnya untuk mendapatkan hasil yang akurat tetapi tidak kalkulasinya tidak berat, itu biasanya dilakukan dengan cara mengatur mesh itu dari besar dulu, kemudian kita kecilkan lagi, kemudian kita kecilkan lagi. Caranya seperti itu ya. Memang ini butuh langkah yang banyak ya, tetapi untuk menghasilkan hasil yang paling optimum itu caranya seperti itu biasanya. Jadi kita lakukan dari mesh yang besar, kemudian kita lihat hasilnya, kita lakukan lagi dengan mesh yang kecil, kita lihat hasilnya sampai hasilnya mendekati konstan. Misalkan static stress-nya misalkan 100 gitu ya, 100 PSI gitu. Hasil dari maksimum stress-nya. Nanti kita ubah-ubah mesh-nya sampai hasilnya itu konstan. Misalkan 100 ya tetap 100 gitu, berarti kita stop. Tidak kita perkecil lagi untuk mesh-nya. Nah, caranya seperti itu. Biar mesh-nya itu tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil.
Nah, sementara untuk contoh kasus ini kita atur aja misalkan 0,1 ya. Kita klik 0,1, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita klik kanan di bagian mesh ini, kemudian kita generate mesh. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, nah ini kalau kalian mau show atau hide mesh-nya bisa diklik ini aja ya. Nah, kita show aja biar kelihatan. Oke, nah setelah itu ini sudah selesai ya settingannya. Mulai dari tadi unit, kemudian manage ini, kemudian material, constraint, load, contact set. Maka langkah selanjutnya adalah kita solve. Nah, sebelum solve itu biasanya kita lakukan pre-check dulu. Nah, kita lakukan pre-check. Nah, di sini pasti ada warning ya. Ini warning ini terjadi karena tadi untuk constraint-nya itu ada banyak ya. Ada ini partially constrained group. Nah, memang sengaja kita atur seperti itu, jadi ini kita abaikan saja, close. Kemudian kita solve. Nah, setelah kita solve, pastikan ini tercentang studi satunya, kemudian kita solve tadi. Nah, maka akan muncul untuk progresnya nanti di sini, di simulasi ini ada statusnya. Nah, statusnya ini masih progres ya, tunggu sampai selesai. Kalau selesai baru nanti di close. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di hasil ini ada beberapa hasil yang dikeluarkan ya. Biasanya yang dilihat itu adalah safety factor, stress, sama displacement ya. Ini biasanya yang sering dipakai atau dilihat. Nanti kalau mau lihat yang lainnya silahkan, di sini ada pilihannya. Nah, yang pertama itu coba kita lihat yang safety factor. Nah, di sini untuk safety factor itu menandakan di sini ada apa namanya? Ini ya, tandanya bahwa yang untuk minimumnya itu 1,8, maksimumnya itu 15. Ya, atau bisa juga misalkan kalian mau inspect, mau melihat safety factor di bagian mana gitu, kalian bisa gunakan probe nih ya, grid probe. Point kalau mau di point, surface kalau mau di surface. Misalkan kita pilih surface. Nah, saya mau lihat di sini safety faktornya. Kalian kan arahkan saja, otomatis dia akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, nah kita cancel kalau mau cancel. Nah, untuk safety factor itu artinya bahwa kalau dia 1 itu tegangan itu yang terjadi di area sini itu atau stresnya itu sama dengan tadi yang kita set adalah safety faktornya adalah yield strength. Ya, kalau 1 itu artinya sama dengan yield strength-nya. Nah, kalau biasanya itu safety factor atau lebih tepatnya ya, biasanya kalau di komponen kan ada allowable stress ya. Nah, allowable stress itu terdiri dari 2 faktor ya. Yang pertama safety factor dan yield strength. Nah, biasanya untuk safety factor itu komponen itu macam-macam ya, tidak satu, biasanya lebih ya, dilebihkan supaya nanti dia tidak mendekati dengan yield strength-nya, karena yield strength itu adalah batas dari sebuah material mengalami deformasi statis ke deformasi plastik. Nah, itu nanti berbahaya kalau dia kurang dari yield strength-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai safety factor dan allowable stress nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini, nah ini ya, oke kita lanjutkan dulu. Untuk stres kalian klik, nah otomatis nanti dia akan muncul berapa stres maksimum sama minimumnya. Di sini maksimumnya di sini
20.703 psi. Nah, atau kalau kalian mau melihat di bagian mana sih untuk maksimum ini terjadi, ya kalau di sini kan kita hanya bisa melihat warna. Ini bisa kalian geser untuk di legendnya ini, kalian geser seperti ini. Nah, ini akan kelihatan mana dia yang akan muncul. Nah, berarti antara nilai sekian sampai sekian itu di bagian sini yang terjadi di situ. Jadi bagian-bagian sini itu stressnya sangat tinggi. Ya. Maksimumnya di sini yang warna merah ini, ujung-ujungnya ini berarti di ujung ini ya, terutama. Oke, seperti itu. Ini kita kembalikan. Nah, ada lagi displacement. Displacement itu ini ya, deformasinya ya, pindahan posisi dari awal itu seberapa. Nah, ini maksimum yang terjadi itu 0,03408 inch ya tadi satuannya. Nah, kalau kita ingin tahu di mana yang maksimum itu ya pasti di ujung sana. Nah, seperti ini. Berarti di bagian sini itu deformasinya atau displacementnya paling besar. Oke, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin menganimasikan, bisa kalian pilih di sini result ini, kita pilih animate, dan ini bisa kita play. Oke, seperti itu. Nah, itu beberapa result yang didapatkan dari static stress ya. Kayak seperti itu. Nanti kalian bisa pilih reaction force, ada strain, juga ada strain itu regangannya, ada kontak pressure-nya. Nah, terjadi di bagian mana? Pasti bagian sini ya, kontak pressure yang tinggi antara pin dengan connecting rod, dan di bagian sini. Nah, seperti itu. Oke, nah caranya seperti itu untuk melihat result. Nah, kemudian kalau sudah selesai bisa kalian finish result. Nah, kalau ingin melihat lagi tinggal di klik result ini aja, tidak perlu di save ulang, tapi langsung ke result ini. Nanti dia akan muncul menu resultnya atau tampilan resultnya. Oke, kita dan finish result. Kita lanjutkan ke study yang kedua. Nah, untuk membuat study case yang kedua, karena tadi modelnya sama, kita bisa clone saja dari study yang pertama ya. Caranya di sini klik kanan, kemudian clone study. Oke, pastikan yang aktif adalah study 1. Nah, caranya mengaktifkan adalah tanjanya di sini ada simbol titik hitam ini ya. Kalau di sini kan kosong. Nah, caranya seperti itu. Kalau mau mengaktifkan study 1 lagi, tinggal diklik aja. Nah, seperti itu. Ini kalau mau mengaktifkan, kembalikan lagi ke study 2, klik ini ya. Nah, pastikan yang aktif adalah study 2. Oke. Nah, yang kita bedakan antara study 1 dan study 2 adalah tadi bagian small pin-nya. Jadi untuk supportnya kita ganti, karena untuk study 2 adalah dia berperilaku seperti ini, simply supported beam, maka di sini bebas ya. Tidak ada constraint-nya, artinya seperti itu. Jadi masih bisa bergerak atau ada motion-nya. Nah, maka dari itu kita hapus untuk constraint-nya ini. Nah, kita masuk ke load case, kemudian constraint ini, kemudian pilih yang ini. Pastikan kalau kalian klik itu muncul previewnya yang benar ya. Ini sudah benar. Kemudian kita klik kanan, delete. Nah, ini kita hapus constraint-nya. Jadi memungkinkan untuk pin ini masih bisa bergerak, ada rotasi itu seperti itu. Nah, tetapi kita harus apply dulu load-nya ya, karena di sini ada load-nya, maka di sini juga harus kita atur load-nya, karena di sini tanpa constraint ya. Kalau dia tidak ada load-nya, maka di sini nanti benda ini akan bergerak ke sana terus, tidak ada gaya reaksinya. Sedangkan yang tadi, kasus pertama tadi kan ada constraint fix, maka kalau ada load ke sana benda ini akan diam ya, karena ada gaya reaksi dari constraint fix itu sendiri. Sedangkan untuk kasus ini karena tidak ada constraint-nya, maka kita harus buat
loadnya di sini untuk mengimbangi gaya aksi yang sebelah sini tadi, arahnya ke sana. Maka kita atur gayanya di sini atau loadnya, struktural load. Kita pilih ini dan ini sebesar sama dengan gaya aksinya, arahnya berlawanannya. Kita pilih vektor, tadi sumbunya X ya, tadi negatif, kita isi positif 2000. Nah seperti ini. Dan oke. Oh ya, untuk ini ya, gaya seperti ini ya. Kalau walaupun di sini simbolnya 2, ini artinya apa? Artinya kedua face ini dia memiliki gaya 2000 pounds ya. Jadi ini tidak dijumlah. Maksudnya di sini tidak 2000, sini 2000 itu tidak. Tapi totalnya yang 2000. Kecuali kalau kita milihnya satu-satu. Targetnya satu face ini kita isi 2000, target 2 kita isi 2000 seperti itu, maka dianggap itu nilainya total adalah 4000. Kalau kita langsung milih 2 face seperti ini kemudian kita isi 2000, berarti ini totalnya adalah 2000. Nah, ini contoh cara mengaplikasikan load ya, struktural load itu seperti itu. Kalau dia satu kali proses seperti ini, artinya semua target yang kita pilih itu totalnya loadnya adalah yang kita isikan di sini. Baik, kemudian kita oke. Nah setelah itu yang perlu kita setting lagi, materialnya tetap ya sama, meshnya juga sama tetap, kemudian constraint-nya ya yang beda ya, kita hapus ini tadi. Kemudian langkah selanjutnya ada kita setting di manage-nya tadi ya. Manage setting ini karena ini unconstrained, maka kita ganti, kita isi untuk remove rigid body mode ini kita centang. Ini untuk menstabilkan model ini ya, kita centang, udah oke. Nah setelah itu pastikan mesh-nya ini sudah dikalkulate ya, kita cek, kita show mesh-nya bisa nggak. Nah ini artinya kalau tidak muncul, ini mesh-nya belum kita calculate. Walaupun tadi ukurannya sama, tapi kita harus calculate ulang ya, atau kita compute ulang. Kita di sini ada peringatan, would you like to compute the mesh now? Kita pilih yes. Atau bisa juga tadi langsung klik kanan kemudian generate mesh gitu bisa ya. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan pre-check ya. Biasa pre-check. Nah, di sini juga pasti ada peringatannya karena di sini tidak ada constraint-nya. Nah, karena memang kita setting seperti itu, tadi sudah kita atur untuk settingnya setting ini tadi ya. Remove rigid body-nya kita centangkan, maka ini memang kita atur unconstrained, jadi kita abaikan saja peringatan tadi. Kemudian kita solve. Nah, pastikan yang tercentang ada study 2. Kemudian di sini kita solve study. Nah, tunggu sampai hasilnya selesai. Kalau sudah selesai, baru kita close. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di tampilan pertama ketika kita selesai solve pasti akan muncul ini ya, result detail ini ya. Nah, tadi yang pertama itu nggak ada karena saya skip memang. Nah, di sini muncul untuk actual safety factor itu 1,56. Ini ada warningnya ya, warna kuning ini. Nah, karena di sini kita set untuk minimum itu adalah 3 ya, atau izinnya itu atau batasan yang kita set itu defaultnya itu 3. Nah, ini sebenarnya kita atur, bisa kita atur sesuai dengan pertimbangan kita sendiri desainer ya, bisa berdasarkan aturan maupun berdasarkan pertimbangan seorang desainer. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Nah, kalau kuning ini artinya dia tidak tercapai targetnya ya, berarti ini terlalu kecil, harusnya 3 tapi ini minimum cuman 1,563. Ini berarti model seperti ini perlu kita modifikasi supaya kalau memang targetnya 3 supaya safety faktornya 3. Jadi kita melihat bahwa model ini sudah aman atau belum, itu biasanya yang paling gampang itu yang dilihat adalah safety faktornya, makanya di sini muncul safety faktor tampilan pertama.
Baik, kita close saja, nanti kita bahas di video selanjutnya lebih detailnya seperti apa. Kita close. Nah, ini seperti tadi, hasilnya bisa kita pilih ya, stresnya maupun displacement-nya. Nah, kalau kita ingin membandingkan ya antara hasil yang tadi 1 sama 2 tanpa kita memindah-mindah seperti ini, kita bisa compare ya. Nah, ini di sini ada compare. Kalian klik compare. Oke, kemudian di sini kalian klik Windows di sini sebelah kiri ini pastikan yang kalian pilih adalah study 1 di bagian pojok bawah ini. Kemudian yang Windows sebelah kanan itu kalian klik, kemudian pilih study 2. Nah, ini kita bisa compare untuk hasilnya. Misalkan dari safety factor di sini minimumnya 1,8 yang model pertama tadi, yang kasus pertama tadi yang fixed constraint itu 1,8. Kemudian yang kedua, studi yang kedua itu 1,5. Nah, berbeda ya. Kemudian kita lihat lagi stresnya. Ini juga kita lihat stresnya. Nah, untuk stresnya itu maksimum 20.733, sedangkan yang di sini 24.122. Nah, ini juga berbeda, tentunya nanti displacement juga berbeda. Nah, ini berbeda ya, 0,027, ini 0,03 inch. Nah, ini untuk membandingkan antara studi 1 dengan yang lain itu bisa kita compare seperti ini. Jadi bisa kita lihat side to side ya. Nah, artinya apa di sini, bahwa studi 1 dan kedua itu dengan pengaturan atau pemodelan yang berbeda atau pengaturan seperti tadi berbeda ya, baik itu di fixed beam maupun atas simply supported beam, itu nanti pasti hasilnya yang berbeda. Makanya untuk menentukan apakah seperti ini ataukah seperti itu, itu kita harus pertimbangkannya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kira-kira cukup sekian untuk video mengenai static stress. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.